Oke, selamat sore teman-teman dan tutor. Kali ini sesuai dengan tugas kedua terkait pemrograman berbasis web, saya Rio Setiawan dari Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi Universitas Terbuka akan coba membagikan hasil tugas saya pada tugas kedua kali ini. Baik, Pak. Mungkin langsung saja untuk tugas kedua ini saya sudah membuat outline atau langkah-langkah yang nanti akan saya kerjakan pada tugas kedua kali ini, yaitu langkah-langkahnya antara lain. Pertama, nanti kita akan coba menjalankan terlebih dahulu web server yang nantinya sebenarnya ini kebutuhannya untuk mempermudah dalam merunning kode program yang sudah dibuat. Yang kedua adalah kita akan membuka kode editor utama yang digunakan untuk menulis kode program, khususnya dalam pemrograman web menggunakan Vue.js. Selanjutnya dalam implementasi Vue.js untuk pemrograman berbasis web, tentunya hal pertama yang harus dilakukan setelah membuka kode editor, saya akan coba membuka dan membuat file HTML dengan standar sintaks terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, standar sintaks di HTML yaitu menggunakan htdocs, terus elemen HTML dan sebagainya. Terus selanjutnya setelah kode program standar sintaks HTML sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah saya akan coba mendownload atau menginstal library atau framework Vue.js yang nanti akan kita gunakan untuk pemrograman di sisi client side atau front end-nya. Dan sedikit gambaran mungkin karena kali ini saya menggunakan bisa mengakses internet, saya akan coba menggunakan yang simple, yaitu menggunakan library Vue.js melalui CDN-nya langsung, seperti itu. Terus yang terakhir, tentu langkah selanjutnya adalah pemrograman di Vue.js itu sendiri sesuai dengan kriteria atau ketentuan di tugas kedua kali ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan coba mulai video kali ini dan let's do it. Oke, sebelum kita mulai pemrograman atau langkah pertama dari video kali ini, saya akan coba mereview tugas kedua yang diinstruksikan terlebih dahulu di situs elearning.ut.ac.co.id. Seperti yang sudah ditampilkan di layar ya, di sini sudah ada assignment tugas yang harus dilakukan dari tutor yang ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, ini ya secara task tugasnya adalah kita diminta untuk membuat sebuah tampilan halaman website untuk menampilkan tulisan berupa "Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua dari saya." Dengan ketentuan yaitu teksnya harus berwarna orange atau kuning orange ya, jingga. Di mana ketentuan tugas kali ini seperti biasa, seperti yang sudah pernah dijelaskan di tugas pertama, yaitu menggunakan aktivitas perekaman video on screen. Dan kali ini saya sendiri menggunakan bawaan dari komputer saya, yaitu QuickTime. Di sini teman-teman bebas untuk menggunakan screen recorder manapun yang tentunya nanti outputnya harus sama ya, bisa menangkap tampilan layar yang sedang digunakan atau dibuka. Terus video harus menampilkan webcam atau wajah kita sendiri. Terus harus diupload juga di aplikasi YouTube yang nantinya linknya harus dikirim ke tugas
halaman tugas kedua di web pemrograman berbasis web ini. Maaf. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja sesuai dengan step pertama, yaitu kita akan coba terlebih dahulu membuka web server atau mengaktifkan engine web server di lokal komputer kita. Di sini saya menggunakan SAM. Di sini saya menggunakan SAM dan teman-teman kalau menggunakan SAM juga sebenarnya SAM ini hanya berfungsi untuk nanti mempermudah kita dalam merunning program. Jadi tanpa menggunakan SAM pun sebenarnya teman-teman bisa membuka file HTML yang sudah dibuat melalui direktori atau path-nya secara langsung. Dan untuk menjalankan SAM PP langkahnya cukup mudah, yaitu kita tinggal mengaktifkan service-service yang tersedia di SAM-nya itu sendiri, dan karena ini nanti hanya kebutuhan untuk merunning program, saya hanya buka untuk service Apache web servernya saja. Di sini saya tinggal klik start, maka engine-nya ini akan segera memulai untuk running ya teman-teman. Di sini kalau indikator statusnya sudah running dan di sini berwarna hijau, maka web server ini sudah aktif. Sekarang kita tinggal membuka Visual Studio Code atau kode editor yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan kode editor yang saya gunakan adalah kode editor Visual Studio Code seperti yang sudah saya jelaskan di Oke, maaf agak sedikit terpotong karena di tempat saya ada azan barusan ya. Jadi video sempat saya hentikan dan mungkin langsung saja kita coba lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai pada pengaktifan SAMPP atau engine server yang nanti kita gunakan untuk mengakses lebih mudah halaman website yang kita sudah buat. Sekarang saya akan coba langsung ke langkah 2, yaitu membuka kode editor, di mana kode editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Mohon maaf, sepertinya Visual Studio Code saya agak deprecated dengan versi Mac yang saya gunakan, sehingga saya harus coba menginstal ulang kembali dengan versi yang sesuai. Oh ya teman-teman, mungkin sebagai pengetahuan umum bahwa kode editor sebenarnya tidak mengharuskan menggunakan Visual Studio Code. Di luar sana di sistem operasi berbasis Windows maupun Linux juga tersedia banyak Visual Studio Code yang bisa digunakan. Cuma kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena memang memiliki banyak fitur yang memudahkan saya untuk membuat kode program ya teman-teman. Kita akan coba beranjak ke langkah ketiga, yaitu membuat standar sintaks atau file HTML yang nanti kita akan running untuk tugas kedua kali ini. Dan untuk memulainya, kita bisa langsung saja untuk membuka folder filenya, atau jika belum dibuat, kita bisa langsung membuatnya di file atau folder htdocs dari SAM-nya yang tadi kita sudah pakai teman-teman. Ini ada htdocs dan kita tinggal buat saja tugas 1 sudah, sekarang tugas 2. Di sini kita tinggal open, lalu folder yang tadi sudah kita buat secara otomatis sudah ada di
sintaks di tab Explorer Visual Studio Code-nya. Di sini kita tinggal create new file. Seperti biasa kita beri nama index.html dan kita coba tes saja dulu di browser. Kita coba panggil dengan localhost. Terus di sini kita isikan tugas 2. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah bisa dibuka, dan ini karena memang ini masih belum ada kode yang ditulis satupun, sehingga tadi halamannya belum bisa menampilkan apapun. Di sini kita coba menuliskan menuliskan sesuatu untuk memastikan tadi file yang sudah kita buat itu memang bisa dijalankan teman-teman. Nah, di sini udah tampil ya, yang artinya file index ini sudah terbaca oleh engine dan bisa ditampilkan di browser kita. Selanjutnya kita tinggal menuliskan sintaks dasar dari HTML itu sendiri. Nah, dengan Visual Studio Code kita tinggal ketikkan ini tanda seru, lalu kita langsung enter. Maka akan langsung terbuat file standar sintaks atau markup HTML standar yang harus dipenuhi oleh HTML. Di sini sudah dibuat. Kita langsung saja untuk membuat file-file yang sudah kita pembelajaran kita yang sebelumnya di tugas pertama, yaitu ya kita bisa menyisipkan CSS di sini. Atau kita bisa menambahkan script di sini. Di sini untuk nanti JavaScript, di sini nanti untuk styling. Di sini sudah kita sediakan sintaks untuk styling, dan nantinya kalau memang bisa digunakan untuk styling menggunakan CSS. Dan di sini ada juga elemen script yang nanti bisa kita gunakan untuk menambahkan kode JavaScript. Terus di sini untuk tag body juga nanti kita akan isi dengan assignment tugas yang harus dipenuhi, yaitu menambahkan elemen yang nanti fungsinya untuk menampilkan tulisan atau teks sesuai dengan kriteria yang di sini. Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua dari saya. Mungkin tanpa berlama-lama, di sini saya coba menginstal dan kita beranjak ke step selanjutnya, yaitu kita akan mulai dengan menginstal Vue.js-nya. Kita nanti akan taruh di sini dan kita tempatkan file Vue.js-nya di sini. Untuk menginstal Vue.js itu sendiri sebenarnya caranya cukup mudah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan npm atau library library berbasis CLI atau command line interface, yang nantinya npm itu mungkin fungsinya nanti bisa langsung mendownload file Vue.js melalui command prompt secara langsung. Mungkin sedikit gambaran, nanti kita bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code di sini untuk mendownload file Vue.js yang nanti akan kita gunakan dan kita pasangkan di file HTML ini.
Seperti ini teman-teman, jadi kalau kita menggunakan Vue dan kita memang sudah menginstal npm sebelumnya, kita dapat mendownload file Vue.js itu dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan npm. Namun pada kesempatan kali ini atau tugas kedua kali ini, saya tidak akan menggunakan cara npm karena memang requirement-nya sedikit agak banyak ya. Kita harus menginstal npm dan memang secara kebutuhan juga tidak mengharuskan kita harus memakai npm. Jadi saya akan coba menggunakan cara yang lebih mudah saja, yaitu menggunakan cara menggunakan CDN-nya itu CDN Vue.js secara langsung ya teman-teman. Kita coba lihat dulu CDN-nya itu ada di mana ya, atau HTTP address-nya itu di mana. Sebenarnya kita bisa langsung menuju ke halaman Vue.js.org-nya secara langsung. Ini adalah halaman website resmi dari Vue.js yang bisa kita gunakan untuk melihat dokumentasi dan sebagainya ya dalam pemrograman di Vue.js ini. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, di sini juga ada sintaks menggunakan npm. Tapi di sini menggunakan beberapa framework yang lebih advance, tentunya menggunakan framework JavaScript. Terus di sini juga mana ya? Kita bisa menggunakan CGN. Selain itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang namanya download file atau file asetnya itu secara langsung. Jadi kita download filenya, lalu kita simpan di file lokal komputer kita atau komputer server, yang nantinya file itu akan dipanggil melalui script JavaScript. Apakah ini ya? Kita coba saja ya pakai ini ya teman-teman. Oh, sepertinya bukan ini. Kita bisa pakai ini saja ya teman-teman. Karena di sini URL-nya agak sedikit berbeda ya dengan tutorial yang ada di BMP. Jadi mungkin ini adalah versi unpackaged dari library atau framework khusus menggunakan framework JavaScript. Jadi atau kita bisa coba tulis saja ya teman-teman di sini. Kita bisa langsung saja tuliskan di sini. Kita coba cek di sini. Atau kalau kita mau menggunakan file dari BMP atau modul yang sudah dituliskan di modul ya, kita bisa menggunakan CDN. Saya harus melihat halamannya dulu. JS deliver. JS deliver.
VPN yes deliver. Benar ya teman-teman, di sini kalau kita mengikuti halaman yang ada di modul, ternyata di sini file ya teman-teman. Jadi kemungkinan URL ini itu sudah deprecated atau kadaluarsa. Nah, inilah pentingnya kita mengakses file dokumen atau halaman dokumentasinya secara langsung. Jadi kita bisa langsung update informasi yang berubah di situs ini. Oke teman-teman, kita langsung saja kembali ke kode program yang tadi. Set, kita sudah mengunduh atau menggunakan Vue.js atau menyisipkan library-nya di sini. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya ya, sorry. Untuk langkah penginstalan atau memasang framework atau library Vue.js sudah selesai teman-teman. Langkah selanjutnya adalah sebenarnya langkah terakhir, yaitu kita membuat teks atau tulisan pada halaman website, yaitu selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya. Secara skenario sebenarnya nanti saya akan coba mencontohkan terlebih dahulu ya, tanpa menggunakan Vue.js terlebih dahulu. Di sini kita bisa copy saja di sini. Salin. Terus kita bisa langsung menambahkan teksnya itu di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan teks P atau elemen P. Lalu saya sisipkan teksnya di dalam tag atau elemen P tersebut. Kita coba akses dan di sini akan muncul ya teman-teman elemen paragraf yang tadi kita sudah buat. Nah, untuk memberi warna sebenarnya caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal memberi styling, mau inline ataupun terpisah seperti ini. Ini sesuai preferensi teman-teman. Jadi terserah nanti mau menambahkan stylingnya di mana. Nah, kalau saya mungkin akan coba membuat stylingnya di sini teman-teman. Jadi di tag atau elemen style di sini saya panggil selektornya, terus saya isikan propertinya yaitu color. Di sini kita bisa langsung saja tulis orange dan di sini bisa langsung berubah seharusnya. Demikian teman-teman. Jadi nanti sebenarnya kita akan membuat tampilan website yang sudah kita buat ini seperti ini tampilannya. Namun yang nanti harus kita lakukan adalah menggunakan Vue.js-nya. Jadi tidak bisa langsung seperti ini. Oke teman-teman, untuk langkah ini cukup sampai di sini. Kita akan langsung ke langkah terakhir, yaitu menggunakan Vue.js. Oke teman-teman, pada langkah terakhir tugas kedua kali ini kita akan langsung membuat atau mengimplementasikan Vue.js pada halaman website kita. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menuliskan selektor atau elemen yang nanti digunakan untuk penempatan dari script Vue yang nanti kita buat. Nah, secara sintaks sebenarnya sederhana, yaitu kita tinggal membuat sintaks seperti ini. Div dengan ID app. Terus seperti ini saja teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat elemen div dengan ID app. Sebenarnya elemen div ini tidak akan berefek apapun di
browser kita ya teman-teman. Jadi memang div ini adalah salah satu elemen ajaib atau magic element yang fungsinya memang sebenarnya dia hanya sebuah kontainer yang nantinya bisa kalau dalam pemrograman HTML dan CSS dia disebut sebagai magic element ya teman-teman, yang memang dia tidak berpengaruh pada halaman web atau halaman tampilan, tapi dia biasanya digunakan untuk nanti styling. Nanti teman-teman kalau mempelajari lebih jauh, maka akan mengenal yang namanya block element dan inline element. Dan div ini termasuk block element, yang artinya kalau kita membuat elemen div yang lain, misalkan seperti ini ya teman-teman, sorry. Terus di sini ada div juga. Maka div ini karena sifatnya sebagai blok elemen, di mana blok elemen itu akan saya tunjukkan. Blok elemen itu artinya maksudnya adalah ketika elemen tersebut digunakan, maka dia akan memenuhi satu baris halaman atau satu baris dokumen yang ada di sini. Sehingga untuk baris atau elemen berikutnya dia akan berada di bawahnya. Ini yang disebut sebagai blok elemen. Sedangkan kalau inline element ini adalah salah satu dari inline element adalah span ya teman-teman. Nah, kita coba reload. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau blok elemen dia memenuhi satu baris, kalau inline elemen dia ketika dibuatkan kode program seperti ini lebih dari satu elemen, maka dia akan mengisi baris yang masih kosong. Jadi kita nanti kita bisa menstylingnya ini lebih gampang ketika kita berurusan dengan CSS yang lebih kompleks. Dan ini memang salah satu elemen yang difungsikan untuk seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung hapus saja, itu hanya sedikit perkenalan biar teman-teman lebih paham ya kenapa harus pakai div, kenapa nggak pakai elemen yang lain. Jadi sebenarnya kita nggak mesti pakai div, kita bisa pakai elemen apapun, cuma untuk nanti biar dia tidak ambigu ya teman-teman, jadi kita bisa pakai div saja karena dia nggak punya fungsi formatting sama sekali. Nah, di sini nanti untuk pemanggilan penulisan scriptnya sebenarnya kita bisa lakukan di sini. Dan untuk inisialisasi dari Vue.js caranya cukup mudah. Kita bisa langsung membuat seperti ini teman-teman. New app. Ini merupakan salah satu penulisan dari variabel JavaScript. Kita bisa menggunakan seperti ini. Terus di sini kita bisa new view. Nah, ini inisialisasi standar ketika kita menggunakan Vue.js, teman-teman. Jadi kita harus membuat variabel yang nantinya ini akan digunakan dalam library Vue.js, di mana isinya adalah objek dari Vue itu sendiri, di mana nanti sintak kode yang akan kita gunakan adalah data-data yang ada di dalam kurung kurawal ini atau berada dalam objek Vue ini. Atau kita biasa sebutnya sebagai kelas ya teman-teman. Jadi ini biasa disebut sebagai objek, di sini adalah kelas. Nah, di dalam kelas ini kita bisa isi data yang mau kita gunakan nanti, dan secara sintaks standarnya adalah
karena di sini nanti kita menggunakan app sebagai kontainer, kita bisa langsung membuat sintaknya itu seperti ini. Karena ini ID, jadi kita pakai crash. Terus di sini kita bisa langsung menuliskan pesan. Pesannya apa? Kita harus menggunakan di sini data ya teman-teman. Data. Di sini kita bisa tulis seperti ini, pesan. Pesan ini adalah teks yang nanti kita tampilkan di sini. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya objek view baru dengan data pesan berisi selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya. Dan untuk penggunaannya sendiri, kita bisa memanggilnya dengan cara seperti ini. Pesan. Kita langsung running saja teman-teman ya. Oh, sepertinya ada yang salah. Maaf tadi videonya agak sedikit terjeda dan terpotong ya, karena tadi ada sedikit kesalahan yang coba saya telusuri. Jadi dari program kita yang terakhir, tadi kita sudah membuat sintaks kodenya seperti ini. Ini adalah sintaks kode yang sesuai atau sama persis dengan yang ada di modul pemrograman berbasis web. Namun kita mendapat kesalahan ya di sini atau ketidaksesuaian. Jadi ternyata kode atau sintaks objek view-nya ini tidak bisa dipanggil teman-teman. Jadi kalau kita coba konsol di sini, di sini banyak sekali error yang berkaitan dengan library view-nya teman-teman. Jadi kemungkinan ini disebabkan karena sintaks ini itu tadi problemnya ada di sini juga. Jadi untuk CDN ini untuk sekarang itu udah tidak difungsikan, atau harusnya ini sudah tidak sesuai lagi ya teman-teman. Ini tidak bisa diakses atau deprecated kadaluarsa. Sedangkan tadi kita pakai yang ini, masalahnya adalah ternyata framework atau library-nya itu tidak bisa dipanggil. Jadi kemungkinan sintaksnya memang sudah deprecated atau penulisan sintaksnya harusnya bukan seperti ini. Sehingga saya coba mencari dokumentasi atau melihat dokumentasinya lagi, dan secara inisialisasi si Vue.js ternyata agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi untuk pembuatan dan inisialisasi programnya kita harus menuliskan seperti ini. Jadi create app setup returns terus seperti ini. Atau jika di jika di situs lain ini sudah ada contoh lengkapnya teman-teman. Jadi pembuatannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi memang agak sedikit berbeda ya teman-teman. Const app data. Nah, kita coba pakai ini saja teman-teman, biar nanti kita nggak terlalu bingung ya. Jadi kita bisa pakai sintaks yang ini untuk inisialisasi view-nya.
Ini kita coba, kita komen saja biar ini nanti tidak terbaca. Ini sudah saya copy, sudah saya tulis. Nah, untuk metodenya kita membuat metode setup, di mana nanti setup ini digunakan pada fungsi create app atau metode create app, yang nantinya create app ini akan mengembalikan variabel message, di mana variabel message ini diassign dengan value hello view. Begitu teman-teman. Jadi secara penulisan, nanti penulisan selamat pagi tutor ini adalah tugas saya, ini kita pindahkan ke sini. Terus karena di sini menggunakan variabel message, kita coba ganti saja dengan teks tugas 2 deh. Tugas 2 seperti ini. Di sini kita panggil di sini sebagai apa tadi ya? Sebagai tugas 2. Sehingga harusnya di sini berubah teman-teman. Seperti ini teman-teman. Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya. Seperti itu. Oke teman-teman. Selain itu sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa kalau di dalam modulnya itu disebut sebagai seperti fungsi-fungsi dari Vue.js yang lain, yaitu seperti data binding, mount edge, vbin, model, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan HTML elemennya itu di sini, atau ini hanya sebagai teks saja. Dan nantinya kalau kita menggunakan HTML-nya saja atau teksnya saja, tentu di sini juga sintaksnya akan sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di sini tugas 2 ini sebenarnya dia hanya teks ya teman-teman. Jadi kalau kita coba inspect di sini, kita konsol di sini. Sorry. Nah, di sini ini sebenarnya hanya teks gitu doang ya teman-teman. Jadi di sini dia hanya mereturn atau mengembalikan value-nya. Jadi nggak ada formatting elemen apapun di sini. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, karena nanti kita mau styling teksnya tersebut, kita bisa menambahkan p di sini. Sehingga elemen p ini akan berimpact dengan styling yang ada di CSS-nya. Nah, sudah berubah. Seperti itu teman-teman.
Nah, di sini tadi ya kita sudah menggunakan returning dari view variabel tugas ini ke sini secara langsung. Di sini saya juga akan coba menjelaskan atau mengimplementasikan fungsi dari salah satu metode view, yaitu menggunakan directive text dan directive HTML. Directive feed text itu maksudnya tadi ya, teman-teman, kita sebenarnya bisa langsung memanggil si variabel atau data tugas ini ke dalam HTML elemen tanpa sintaks seperti ini. Jadi dia dipanggil menggunakan dengan metode value dari atribut elemen, di mana atribut elemennya harus ditulis khusus ya teman-teman. Jadi untuk directive text ini penulisan atributnya harus menggunakan feed text. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau satunya lagi, mungkin saya akan mengimplementasikan yang namanya directive v HTML. Directive v HTML. Directive v HTML ini seperti apa perbedaannya? Mungkin secara tujuan kita sama, cuma nanti secara sintaks akan sedikit berbeda. Dimana kalau feed text ini sebenarnya dia hanya memanggil si tugas 2 ini hanya sebagai teks. Tapi nanti kalau kita ingin menerapkan elemennya itu di sini, jadi datanya itu berbentuk HTML, kita bisa memanggilnya dengan seperti ini. Jadi misalkan kita mau styling lagi ya di sini, kita bisa panggil contohnya seperti ini. Kita coba bikin dia tuh empiris di sini, atau ini. Nah, kita coba reload di sini. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, tadi yang sudah saya coba namanya. Nah, di sini ada dua. Di sini ada dua tulisan yang tadi kita sudah implementasikan. Yang pertama ini menggunakan directive feed text, di mana ketika kita merubah isi dari variabel tugas 2 dengan menginputnya menggunakan elemen HTML, maka dia akan bersifat atau bertindak sebagai teks, sehingga di sini literal dia dipanggil sebagai teks. Jadi empiris elemen HTML yang sudah saya tulis dia akan terbaca langsung di browsernya teman-teman. Tapi berbeda dengan kasus yang pertama yang di feed text atau directive feed text,
Directive HTML, dia akan bertindak atau bersifat sebagai elemen HTML. Jadi ketika kita menggunakan styling di isi dari tugas 2 ini, dia akan terbaca sebagai HTML. Nah, inilah bedanya dari vtext dan vhtml. Seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu saja untuk isi dari dan pemaparan dari tugas 2 kali ini. Cukup sampai di sini ya teman-teman, karena memang secara tugas ini harusnya sudah selesai dan sudah berjalan juga. Jadi untuk tugas kali ini saya akhiri. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian untuk tugas kedua dari saya. Saya Rio Setiawan Judin mengucapkan terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman dan tutor yang nanti menilai tugas ini, sampai jumpa lagi di tugas ketiga selanjutnya. Terima kasih.